Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata agar kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah darinya. Tonton sampai selesai, jangan lupa keikhlasan teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Catatan Sarah. Di sebuah sudut kota kecil di Jepang, jauh dari hiruk-pikuk metropolitan dan gemerlap lampu Tokyo, tinggal seorang pemuda asal Indonesia bernama Alvin. Ia bukan siapa-siapa di negeri ini, hanya seorang buruh pabrik otomotif yang bekerja dari pagi hingga petang demi sesuap nasi. Namun di balik rutinitas yang sederhana itu, Alvin menyimpan kisah perjuangan yang tidak biasa. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, kota kecil di Jawa Timur, untuk mengadu nasib di negeri Sakura, membawa harapan keluarga dan beban impian yang belum sempat terwujud. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar menyingsing, mengenakan seragam kerja yang telah usang, dan menatap langit-langit kamarnya sambil menggumamkan doa. Meski ia tinggal di kamar sempit berukuran tak lebih dari 3 kali 3 meter, baginya tempat itu adalah ruang berjuang, ruang bertahan hidup, dan ruang menyimpan harapan yang tak boleh padam. Ketika pertama kali menjejakkan kaki di Jepang, Alvin disambut dengan dinginnya musim gugur dan kebingungan menghadapi dunia yang benar-benar berbeda. Bahasa yang asing, budaya yang penuh etika dan ketertiban, serta kehidupan kerja yang keras membuat hari-harinya terasa berat di awal. Namun Alvin bukanlah tipe pria yang mudah menyerah. Ia belajar dengan tekun, menulis kosakata Jepang di selembar kertas yang selalu ia simpan di saku celana, dan membacanya setiap kali sempat. Dalam jeda kerja, saat buruh lain menghela napas kelelahan, Alvin mencatat huruf-huruf kanji sambil menatap mesin-mesin besar di sekitarnya. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia tak cukup hanya bekerja keras, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri. Ketekunannya perlahan membuahkan hasil. Ia mulai memahami instruksi atasan, mulai bisa bercanda singkat dengan rekan-rekan kerjanya, dan mulai merasa bahwa tempat ini bukan lagi sepenuhnya asing. Suatu hari, sepulang kerja ketika langit mulai berubah jingga, Alvin melewati gang kecil yang sepi menuju tempat tinggalnya. Udara mulai dingin, dan bau masakan dari rumah-rumah sekitar menyelinap ke hidungnya. Ia melangkah dengan langkah pelan, membayangkan makan malam sederhana yang akan ia masak malam ini, mungkin telur dadar dan nasi hangat. Namun lamunannya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat sosok seseorang tergeletak di tepi jalan. Langkah Alvin mempercepat. Semakin dekat, sosok itu terlihat sebagai seorang wanita muda berpakaian lusuh. Tubuhnya tampak lemas, dan wajahnya tertunduk di antara rambut yang kusut. Alvin langsung merasa waspada dan khawatir. Ia mendekat perlahan, memastikan bahwa wanita itu masih sadar. Ketika ia berlutut di sampingnya, wanita itu mengangkat kepala dengan susah payah, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Alvin hati-hati. Suaranya bergetar antara empati dan ketakutan. Wanita itu hanya menatapnya sebentar, lalu mencoba membuka mulutnya. "Saya lapar," bisiknya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Alvin tertegun sejenak, lalu dengan refleks mengulurkan tangannya. "Ayo ikut saya, rumah saya dekat," ucapnya pelan. Tanpa banyak bicara, ia membantu wanita itu berdiri. Tubuhnya ringkih, nyaris tidak mampu berdiri sendiri. Alvin menuntunnya melintasi jalan sempit, menyibak dedaunan yang gugur, dan membukakan pintu kontrakannya. Dengan gerakan cepat, ia menyuruh wanita itu duduk dan segera ke dapur. Ia menanak nasi yang sudah ia siapkan sejak pagi, dan menggoreng tahu seadanya. Tidak ada menu istimewa malam itu, tapi baginya memberi makan seseorang yang kelaparan jauh lebih penting daripada rasa. Wanita itu duduk di kursi plastik tua di sudut ruangan, napasnya masih tersengal namun matanya mulai tampak hidup kembali. Ia menyuap makanan pelan-pelan, seolah takut itu hanya mimpi. Alvin memperhatikannya dari dapur kecil, tak ingin terlalu mengganggu tapi juga tak sanggup meninggalkan. Dalam batinnya, muncul banyak pertanyaan. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kenapa ia bisa tergeletak di depan rumah kontrakan?
Tapi Alvin memilih untuk tidak bertanya. Malam itu, rumah kontrakan kecil Alvin terasa berbeda. Ada kehidupan baru yang muncul di tengah kesederhanaannya. Setelah beberapa suapan, wanita itu menatap Alvin dan berkata pelan, "Terima kasih. Aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu tidak datang." Alvin hanya mengangguk dan duduk di lantai, menjaga jarak dengan penuh hormat. Bagi Alvin, malam itu bukan sekadar kisah tentang menolong orang asing. Itu adalah awal dari cerita besar yang belum pernah ia bayangkan. Setelah menyantap hidangan sederhana yang disajikan Alvin, perlahan rona pucat di wajah perempuan itu mulai memudar. Nafasnya mulai teratur, dan sorot matanya tidak lagi gelap seperti tadi. Namun, rasa trauma masih membekas kuat di tubuh dan nada bicaranya. Ia menatap Alvin, lalu mulai mengurai kisah memilukannya. Dengan suara yang gemetar, ia bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya ia menjadi korban penculikan oleh kelompok tak dikenal. Ia dibawa secara paksa, ditutup matanya, dan diangkut ke tempat yang asing. Selama disekap, ia diperlakukan secara kasar, diintimidasi, dan tidak diberi makan yang layak. Ia tak tahu mengapa dirinya menjadi target dan lebih buruk lagi, tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan karena semua alat komunikasi disita. Air matanya mulai menetes saat mengingat kejadian-kejadian itu, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang saat menceritakannya. Alvin mendengarkan dengan saksama, tak ingin memotong sepatah kata pun, dan hanya menyodorkan tisu saat melihat tangis perempuan itu mulai tak terbendung. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, perempuan itu melanjutkan ceritanya. Setelah berhari-hari terjebak dalam ketakutan, suatu malam ia berhasil menemukan kesempatan melarikan diri. Salah satu penculik meninggalkan pintu setengah terbuka saat tengah tertidur, dan ia memberanikan diri merangkak keluar perlahan-lahan meski kakinya gemetar. Ia menembus gelapnya malam tanpa tahu kemana harus pergi, menyusuri jalan-jalan sepi, terkadang bersembunyi saat suara kendaraan mendekat. Ia takut dikejar, takut ditemukan, namun rasa ingin hidup lebih besar dari rasa takut itu. Ia berjalan sejauh yang ia mampu, hingga tubuhnya mulai kehilangan tenaga, dan akhirnya terjatuh di depan rumah kontrakan Alvin, satu-satunya tempat yang memberinya pertolongan di tengah keputusasaan. "Aku pikir aku akan mati malam itu, tapi kamu datang," bisiknya. Ucapan sederhana yang mengandung kepasrahan dan ketulusan yang membuat hati Alvin seperti diremas. Alvin hanya bisa mengangguk kecil dan menatap perempuan itu dengan rasa iba. Ia tahu, ucapan terima kasih itu bukan sekadar basa-basi. Ada kehidupan yang diselamatkannya malam ini, bahkan mungkin sebuah takdir yang disengaja semesta. Perempuan itu menunduk, tampak malu karena tubuhnya masih terlihat lusuh dan lemah di hadapan pria asing yang memberinya tempat aman. Namun Alvin tak memedulikan itu. Ia mempersilakannya untuk beristirahat di dalam, bahkan menyiapkan tempat tidur seadanya di pojok kamar. Ia tak banyak bicara, tetapi tindakannya mencerminkan rasa hormat dan empati yang dalam. Baginya, rasa kemanusiaan jauh lebih penting daripada mempertanyakan latar belakang seseorang. Ia tahu malam itu bukan waktu yang tepat untuk banyak bertanya. Yang dibutuhkan perempuan itu adalah ketenangan, dan Alvin bertekad memberikannya tanpa mengharapkan imbalan. Keesokan harinya, meskipun Alvin harus kembali bekerja, ia meninggalkan makanan dan catatan singkat sebelum pergi. "Makanlah kalau lapar dan istirahatlah. Rumah ini aman untukmu." Ia tak tahu apakah perempuan itu akan tetap di sana saat ia pulang, tapi ia memilih percaya. Sepanjang hari di pabrik, pikirannya tak bisa tenang. Ia terus memikirkan kondisi tamunya. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia merasa aman? Pekerjaan yang biasa ia lakukan dengan cekatan hari itu terasa lebih berat karena pikirannya terbagi. Tangannya tetap bekerja merakit komponen mesin, tetapi hatinya melayang pada perempuan yang terbaring semalam di lantai rumahnya. Tak sedikit rekan kerjanya menegur karena Alvin terlihat kurang fokus,
namun ia hanya tersenyum kecil dan kembali mencoba menyamakan ritme kerja seperti biasa. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami bukan hal kecil, dan ia belum siap menceritakannya pada siapapun. Saat matahari mulai condong ke barat dan jam kerja berakhir, Alvin berjalan pulang dengan langkah cepat. Ia tak sabar mengetahui apakah perempuan itu masih berada di kontrakannya. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas panjang, lalu memutar kunci. Begitu pintu terbuka, aroma masakan menyambutnya. Di dalam, perempuan itu sedang berdiri di dapur kecilnya, mengenakan baju bersih yang digantung Alvin semalam. Ia tersenyum canggung. "Aku mencoba membalas sedikit kebaikanmu," ucapnya. Alvin terpaku, tak menyangka perempuan itu akan tetap tinggal, apalagi memasak untuknya. Mereka lalu duduk berhadapan di meja kecil, menikmati makanan buatan tangan yang sederhana namun terasa luar biasa karena sentuhan rasa terima kasih. Percakapan mereka mengalir lebih tenang, dan di sanalah perempuan itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Haruka. Nama yang kemudian akan mengisi setiap ruang di hati Alvin, walau saat itu ia belum menyadarinya sepenuhnya. Di dalam ruangan yang luas dan beraroma wangi teh hijau itu, Alvin duduk dengan perasaan antara kagum dan canggung. Ia merasa tak pantas berada di tengah kemewahan yang begitu asing baginya. Haruka, yang kini mengenakan gaun kasual elegan berwarna biru muda, tersenyum lembut kepadanya. Meja makan di hadapan mereka penuh dengan berbagai jenis makanan yang bahkan belum pernah Alvin lihat sebelumnya. Ada sashimi yang disusun seperti karya seni, semangkuk miso yang mengepul hangat, dan tempura renyah yang disajikan di atas daun bambu. Haruka mengangkat sumpit dan berkata, "Semoga kamu suka, aku sendiri yang memilih menu ini." Alvin menunduk sedikit, lalu menjawab sopan, "Terima kasih, ini jauh lebih dari cukup." Hatinya campur aduk, antara bahagia karena dihargai dan bingung dengan kenyataan bahwa ia sedang makan malam dengan seorang wanita dari kalangan atas di rumah sebesar itu, hanya karena ia menolongnya tanpa niat apa-apa. Mereka mulai menyantap hidangan sambil berbincang ringan tentang berbagai hal, namun Alvin belum tahu bahwa malam itu akan membawanya pada kejutan besar yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ketika suasana mulai mencair dan gelak tawa mereka terdengar akrab di antara denting sumpit dan mangkuk porselen, Haruka meletakkan makanannya dan menatap Alvin dengan serius. "Sebenarnya, ada hal yang belum aku ceritakan," ujarnya perlahan. Alvin menghentikan gerakannya dan memandang Haruka dengan penasaran. Haruka menarik napas panjang, lalu berkata, "Ayahku adalah direktur utama perusahaan tempat kamu bekerja." Kalimat itu menghantam Alvin seperti petir di siang bolong. Dunia seolah berhenti berputar untuk sesaat. "Maaf? Direktur utama?" gumam Alvin, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Haruka mengangguk pelan, "Iya, perusahaan otomotif itu milik keluarga kami. Tapi aku menyamar, menjalani hidup dengan lebih bebas tanpa dibatasi status." Alvin merasa seluruh kenyataan yang ia kenal mendadak goyah. Wanita yang ia tolong tanpa tahu siapa dia sebenarnya ternyata adalah anak dari orang yang memegang kendali tertinggi atas tempat ia mencari nafkah. Tangan Alvin bergetar sedikit. Ia mencoba menelan kejutan itu dengan tenang, tapi dadanya berdegup kencang. Tak lama setelah kejutan itu, Haruka berdiri dan berkata bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Alvin secara langsung. Alvin hanya bisa menuruti, meskipun hatinya belum sepenuhnya tenang. Mereka berjalan menyusuri koridor rumah besar itu menuju ruang tamu utama yang lebih megah. Dindingnya dihiasi lukisan bergaya Jepang klasik, dan aroma dupa lembut menyelimuti ruangan. Di sana, seorang pria parubaya dengan jas abu-abu duduk anggun di sofa panjang. Wajahnya tegas namun tidak kaku, penuh wibawa namun tetap mengundang rasa hormat. Ketika melihat Haruka datang bersama Alvin, pria itu berdiri dan mengulurkan tangannya. "Terima kasih karena sudah menolong putriku," katanya dengan suara dalam namun hangat. Alvin menyalaminya dengan sedikit gemetar. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawabnya tulus.
Direktur itu menatap Alvin beberapa detik, seolah menilai seseorang bukan dari bajunya, tapi dari isi hatinya. Ia lalu berkata, "Jarang ada orang yang bersikap seperti kamu. Menolong tanpa mengharap balasan." Alvin menunduk, tak tahu bagaimana merespons pujian seperti itu. Ia tak pernah mengira bahwa bantuan kecilnya bisa berujung pada momen yang begitu besar. Sang direktur lalu meminta Alvin untuk duduk. Suasana menjadi lebih tenang namun tetap mengandung ketegangan. Alvin duduk di kursi yang empuk, merasa tubuhnya tenggelam dalam keraguan dan pertanyaan-pertanyaan tak berjawab. "Aku ingin berbicara lebih dalam tentang Haruka," kata sang direktur sambil menyilangkan tangan. Ia menatap Alvin dengan tatapan tajam namun jujur. "Kebaikanmu kemarin membuktikan satu hal, kamu punya hati yang bersih dan jiwa yang tulus. Aku menghargainya lebih dari segalanya." Alvin masih diam. Sang direktur melanjutkan, "Aku tidak tahu apakah ini terlalu cepat, tapi aku percaya bahwa nilai-nilai seperti kejujuran dan kebaikan hati adalah fondasi penting dalam hidup. Karena itu, aku tidak akan keberatan jika kamu dan Haruka mengenal satu sama lain lebih jauh." Alvin tersentak. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menggetarkan nadi. Ia menoleh ke Haruka, yang kini berdiri tak jauh dari mereka dengan senyum samar dan tatapan yang sulit diartikan. Apakah ini sungguh terjadi? Alvin merasa seolah-olah ia sedang hidup dalam mimpi, sebuah mimpi yang absurd namun terasa nyata. Alvin butuh waktu beberapa detik untuk mengolah makna dari setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia mencoba berkata, "Pak, saya merasa sangat terhormat. Tapi saya juga sadar siapa saya sebenarnya. Saya hanyalah buruh pabrik biasa." Sang direktur menggeleng pelan. "Justru karena kamu tidak merasa lebih dari siapapun, kamu menjadi lebih dari banyak orang." Kata-kata itu menghantam Alvin tepat di jantung. Ia terdiam. Kerendahan hati yang selama ini ia bawa tanpa sadar, kini dilihat sebagai kekuatan oleh seseorang dari kalangan atas. Ia melirik Haruka sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa syukur atau kebingungan. Ada ketulusan dalam tatapan gadis itu, sebuah sinyal bahwa ini bukan hanya tentang balas budi, tetapi tentang perasaan yang mulai tumbuh. Akhirnya Alvin mengangguk. "Saya akan mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Saya tidak ingin memberi harapan kalau saya sendiri belum yakin." Sang direktur tersenyum, lalu berdiri dan menepuk bahu Alvin. "Itu yang saya harapkan dari seorang pria. Ambil waktu yang kamu butuhkan." Dalam perjalanan pulang malam itu, Alvin berjalan dengan kepala dipenuhi badai pertanyaan dan kemungkinan. Dunia yang ia kenal tak lagi sama. Satu keputusan akan menentukan arah hidupnya, tetap menjadi pria sederhana di pabrik, atau mengambil lompatan besar ke kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu, Alvin menerima pesan yang membuat detak jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Haruka mengundangnya kembali, namun kali ini bukan untuk sekadar berbincang santai. Ia diminta hadir di kantor pusat perusahaan, tepatnya di ruang direktur, untuk bertemu kembali dengan ayah Haruka. Rasa gugup menyelimuti pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa mungkin ini hanya bentuk formalitas atau sekadar ucapan terima kasih lanjutan. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan getaran berbeda, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar tengah menantinya. Alvin pun datang dengan mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja biru bersih dan celana panjang hitam yang telah ia setrika dengan cermat malam sebelumnya. Sesampainya di ruang direktur, ia disambut dengan senyum tenang dari pria parubaya yang sebelumnya ia temui di rumah Haruka. Wajah ayah Haruka tampak lebih serius hari itu, namun tetap menyimpan kelembutan. Setelah meminta Alvin duduk, pria itu menatapnya dengan penuh pertimbangan lalu mulai berbicara dengan nada dalam yang menyiratkan bahwa yang akan disampaikannya bukanlah hal biasa. Ia mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihnya atas keberanian Alvin dalam membantu Haruka di saat kritis.
Namun, kalimat berikutnya membuat Alvin nyaris lupa bernapas. Alvin, aku ingin mengenalkanmu lebih jauh, bukan hanya sebagai teman Haruka, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Aku melihat nilai-nilai baik dalam dirimu, yang bahkan tak semua pria dari kalangan terpandang miliki. Kata-kata itu menusuk masuk ke dalam batin Alvin, mengguncang segala batas kenyataan yang selama ini ia kenal. Alvin terdiam. Napasnya tersendat, dan pikirannya terasa bising oleh gemuruh pertanyaan yang saling bertabrakan. Ia bukan siapa-siapa, hanya buruh pabrik yang hidup dengan sederhana, bahkan jauh dari kata layak menurut standar kebanyakan orang Jepang. Lalu mengapa seorang direktur besar seperti ayah Haruka bisa berpikir bahwa ia pantas menjadi bagian dari keluarga mereka? Di satu sisi, hatinya bergelora karena merasa diakui. Namun di sisi lain, keraguan menyelimutinya dengan tebal. Ia menatap meja kayu mengilap di hadapannya dan mencoba merangkai kata. "Pa, saya merasa terhormat mendengar hal itu. Namun saya tidak ingin melangkah gegabah. Saya ingin memastikan bahwa keputusan ini tidak dibuat hanya karena rasa syukur atau simpati sesaat." Sang direktur mengangguk dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Justru karena kamu berkata seperti itu, saya yakin kamu memang pria yang bijak. Kami tidak ingin memaksakan apapun. Kami hanya ingin membuka pintu, dan kamu bebas memilih apakah ingin melangkah masuk atau tidak." Kalimat itu membuat Alvin sedikit lega. Ia merasa bahwa kesempatan ini bukanlah paksaan, melainkan bentuk penghargaan tulus atas siapa dirinya sebenarnya. Sepanjang perjalanan pulang, Alvin tak henti-hentinya memikirkan pembicaraan tadi. Ia merasa berada di antara dua dunia yang begitu kontras. Satu adalah kenyataan hidupnya yang keras dan membumi, dan satu lagi adalah dunia baru yang penuh kemungkinan dan harapan. Malam harinya, Alvin memutuskan untuk tidak terus menerka-nerka sendiri. Ia butuh kejelasan dari sosok yang menjadi pusat dari semuanya, Haruka. Ia lalu mengirimkan pesan singkat padanya. "Haruka, bisakah kita bertemu dan bicara dari hati ke hati?" Tak butuh waktu lama, balasan pun datang. Haruka menyetujui dengan cepat, bahkan menyarankan kafe kecil dekat stasiun tempat mereka bisa berbincang dengan tenang. Alvin tiba lebih awal dan menunggu dengan segelas kopi hangat yang tak sanggup ia minum karena gugup. Ketika Haruka masuk dengan senyum yang tulus, seketika suasana menjadi lebih tenang. Mereka duduk berhadapan, dan Alvin mulai membuka pembicaraan. "Haruka, aku tidak tahu bagaimana harus memaknai semuanya. Ayahmu mengucapkan hal yang begitu besar. Aku merasa terlalu sederhana untuk berada di dunia kalian." Haruka mendengarkannya tanpa menyela. Ketika Alvin berhenti, Haruka menatapnya dalam dan berkata, "Alvin, sejak pertama kali kamu menolongku tanpa tahu siapa aku, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ayahku melihat itu, dan aku juga merasakannya. Ini bukan tentang status, bukan tentang pekerjaan. Ini tentang hati." Kalimat itu seperti angin yang menyapu keraguan dalam diri Alvin. Perlahan tapi pasti, ia mulai percaya bahwa mungkin dunia yang awalnya terasa jauh bisa ia dekati dengan kejujuran dan niat baik. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam irama yang berbeda. Ada kehangatan yang tumbuh pelan-pelan di antara Alvin dan Haruka. Mereka mulai lebih sering bertemu, berbicara lebih dalam, dan membuka sisi-sisi diri yang sebelumnya tersembunyi. Alvin bercerita tentang keluarganya di Indonesia, tentang bagaimana ia harus berhenti kuliah demi membantu adik-adiknya, dan tentang kesendirian yang ia rasakan selama di Jepang. Sementara itu, Haruka mengisahkan bagaimana hidupnya dibentuk oleh ekspektasi keluarga dan tekanan sosial yang tak selalu mudah dijalani. Dalam percakapan-percakapan itu, mereka menemukan kesamaan yang mengikat, sama-sama berjuang, sama-sama merindukan makna hidup yang tak sebatas kemewahan atau prestise. Suatu hari, Haruka mengajak Alvin pergi keluar kota untuk menikmati waktu tanpa tekanan. Mereka berjalan di tepian danau,
makan siang di bawah pohon sakura yang tengah berbunga, dan tertawa tanpa beban. Hari itu menjadi momen penting, sebab Alvin mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya bukan lagi sekadar kekaguman. Ia mulai membayangkan masa depan bersama Haruka, masa depan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga kemungkinan kebahagiaan sejati. Malam itu, di bawah langit malam yang bertabur bintang, Alvin memberanikan diri berbicara tentang perasaannya. Mereka duduk berdua di bangku taman, hanya ditemani suara serangga malam dan angin yang berhembus lembut. "Haruka," ucap Alvin pelan namun mantap, "aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi aku ingin mencoba melaluinya bersamamu. Jika kamu juga merasa hal yang sama, aku ingin kita melangkah ke sesuatu yang lebih serius." Haruka menoleh padanya, matanya berkaca-kaca, dan menggenggam tangan Alvin erat. "Aku juga ingin mencoba. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku percaya pada kamu," jawabnya. Saat itu, Alvin merasa seolah seluruh perjuangannya selama ini menemukan makna baru. Tak lama setelah itu, hubungan mereka menjadi semakin dalam. Haruka memperkenalkan Alvin kepada keluarganya secara resmi, dan sang ayah menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu bukan hanya buruh pabrik bagiku, Alvin. Kamu adalah pria yang pantas berdiri sejajar dengan siapapun karena hatimu yang tulus." Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana namun penuh cinta. Dalam kebersamaan itu, Alvin menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta, tidak mengukur kekayaan, dan tidak memandang asal-usul. Ia datang sebagai orang biasa, namun diterima sebagai sosok yang luar biasa karena ketulusan dan keberanian hati yang ia bawa sejak awal.